Assalamualaikum, apa kabar semua anak-anak SD ITL Apauji. Hari ini saya akan melaksanakan pengabdian masyarakat yang dengan judul PKM Pendidikan Literasi Keuangan, Manfaat Menabung dan Cara Menabung. Jadi sebelum saya menjelaskan manfaat menabung dan bagaimana cara menabung, terlebih dahulu saya jelaskan di sini tentang literasi keuangan. Literasi keuangan adalah bagaimana cara mengelola uang dengan cara memahami perbankan, investasi, manajemen keuangan pribadi dan pegangan. Jadi kalau adik-adik sudah tahu bagaimana memanajemen keuangan, berarti pemahaman literasi tentang keuangannya itu sudah bisa dikatakan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu menabung. Menabung adalah menyisihkan uang yang kita miliki dalam suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai cadangan saat ada keperluan yang mendadak. Jadi di sini pada intinya, kalau kita memiliki kelebihan uang, sebaiknya kita menyimpannya. Mana tahu di antara adik-adik ini ada yang memerlukan uang tiba-tiba, tidak perlu lagi meminta kepada orang tua, ataupun kalau meminta hanya menambahkan dari uang tabungan yang dimiliki oleh adik-adik tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber uang untuk menabung. Yang pertama dia uang yang diberikan oleh orang lain. Uang yang diberi oleh orang lain ini bisa saja saya contohkan misalnya adik-adik pada saat lebaran atau saat berkunjung ke rumah saudara atau famili adik-adik tersebut memberikan uang. Jadi uang tersebut lebih baik dia disimpan, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maksudnya kalau memang tidak perlu tidak usah digunakan, lebih baik disimpan saja. Selanjutnya sumber uang untuk menabung yang kedua, menyisihkan uang jajan atau uang saku. Di sini bisa dicontohkan misalnya adik-adik diberikan orang tua uang sakunya itu sebanyak 5.000, jadi bisa disisihkan 2.000 atau sekitar 1.000 untuk disimpan ke dalam tabungan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada manfaat menabung. Manfaat menabung yang pertama, memahami konsep mengatur keuangan. Di sini dapat saya jelaskan dengan cara adik-adik menabung. Maka adik-adik memahami konsep mengatur keuangan, maksudnya dengan cara seperti ini. Misalnya adik-adik itu ingin membeli suatu barang, tetapi kalau barang tersebut tidak mendesak, sebaiknya tidak usah dibeli. Jadi kalau memang mendesak boleh dibeli. Secara tidak langsung kan adik-adik itu sudah bisa memilah-milah mana yang lebih baik dan mana yang lebih baik yang perlu dibeli dan yang tidak perlu dibeli. Manfaat menabung selanjutnya menerapkan hidup hemat. Di sini dapat saya jelaskan menurut hidup hemat ini bahwa adik-adik sebaiknya tidak perlu boros, jadi menggunakan uang seperlunya saja. Selanjutnya manfaat menabung menghargai uang yang dimiliki. Maksudnya di sini menghargai uang yang dimiliki, di mana tadi saya jelaskan di awal bahwa kalau kita sudah bisa mengatur keuangan kita, otomatis yang kita beli itu yang seperlunya saja. Secara tidak langsung kita juga menghargai uang yang kita miliki, tidak kita hambur-hamburkan. Manfaat menabung yang selanjutnya melatih kesabaran. Melatih kesabaran ini di sini dapat kita lihat bahwa adik-adik, jika barang yang kita lihat itu atau yang ingin kita beli itu tidak terlalu perlu, jadi kita itu bisa sabar menahan diri, karena kan barang itu tidak perlu, untuk apa kita membelinya. Tapi kalau barang itu yang perlu, ya kita beli saja. Secara tidak langsung kan kita itu bisa menahan diri kita agar tidak membeli barang, jadi kita bisa dikatakan melatih kesabaran. Manfaat menabung selanjutnya melatih kedisiplinan dan kemandirian. Secara tidak langsung kalau kita rutin menabungkan uang itu setiap hari atau setiap pagi, misalnya kita buat waktunya, saya itu mau menabung setiap hari itu 1.000, kita tetapkan dia setiap hari kita menabung 1.000, berarti kan dengan kita menabung setiap hari 1.000 itu kedisiplinan kita itu jadi berjalan dengan baik. Jadi intinya kita itu menjadi orang yang disiplin dengan menjalankan setiap hari kita menabung. Manfaat menabung selanjutnya di sini merencanakan penggunaan keuangan. Seperti saya jelaskan tadi, kita bisa merencanakan kalau kita ingin beli satu barang, misalnya
saya ingin membeli satu barang, harga barang itu sekian. Jadi kita lihat dulu tabungan kita itu, kalau sudah sesuai, bisa oh berarti bulan depan saya bisa membelinya karena tabungan saya sudah jumlahnya sudah mencukupi. Yang selanjutnya dia melatih anak membuat keputusan bijak. Keputusan bijak ini bisa kita lihat dari dalam menentukan mana barang yang lebih baik kita beli atau mana barang yang lebih kita butuhkan, itu yang kita beli terlebih dahulu. Selanjutnya, mencegah berutang dan mengajari konsep dana darurat. Mencegah berutang ini maksudnya gini, kalau tadi ada suatu hal-hal yang mendesak yang kita perlukan, bisa kita gunakan uang yang kita tabung tersebut. Manfaat menabung selanjutnya, mempersiapkan untuk masa depan. Mempersiapkan untuk masa depan ini misalnya gini, adik-adik kan nanti dia tamat dari SD, kemudian ingin melanjut sekolah SLTP. Untuk SLTP itu kan dananya itu lebih besar, jadi bisa kita gunakan uang tabungan yang sudah kita tabung selama ini. Jadi secara tidak langsung masa depan itu telah kita persiapkan. Baiklah, kita lanjut ke tips menabung bagi pelajar. Yang pertama, tentukan dulu tujuan menabung. Jadi setiap mau menabung itu harus tahu tujuannya apa. Misalnya mau beli handphone, itu tujuannya. Selanjutnya, simpan uang saku di celengan. Jadi kalau udah adik-adik belum memiliki rekening bank, bisa menyimpannya di celengan. Yang selanjutnya, dia selalu sisihkan uang saku. Seperti saya jelaskan pertama, kalau uang sakunya itu 2.000, sisihkanlah 1.000 untuk disimpan. Tips menabung yang selanjutnya, buatlah prioritas kebutuhan. Jadi apa yang lebih pokok itulah yang digunakan, atau itulah yang akan kita beli. Yang selanjutnya, dia membawa bekal dari rumah. Dengan membawa bekal dari rumah, otomatis keinginan kita untuk jajan itu bisa lebih dikurangi lagi dan uangnya kita gunakan untuk menabung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menabung. Cara menabung yang pertama, simpan uang di tempat tersembunyi. Biasanya kan kita itu kalau menabung, kalau uangnya nampak-nampak aja atau celengan kita nampak, kadang kita congkel-congkelan atau kita ambil. Jadi cara yang kedua, selanjutnya setelah tersembunyi, mengunci tabungan. Sebaiknya kita itu beli celengan yang ada gemboknya atau ada kuncinya biar susah dia kalau mau ngambil uangnya. Yang ketiga, menyimpan uang recehan. Jadi adik-adik jangan anggap sepele, walaupun uangnya uang receh seperti uang logam 500 atau 1000, kalau disimpan dia kan lama-lama dia jadi bukit atau jadi banyak. Cara menabung selanjutnya, gunakan aplikasi tabungan dan manfaatkan diskon. Maksudnya ini gunakan aplikasi tabungan misalnya seperti buka tabungan melalui rekening secara online. Selanjutnya dia memanfaatkan diskon. Jadi kalau ada barang yang ingin kita beli, kalau ada barang yang didiskon, sebaiknya kita beli barang yang diskon itu dengan kualitas yang sama. Yang selanjutnya, dia simpan uang dari bonus kerjaan dan tabungan sebagai aset real. Jadi kalau kita ada bonus, sebaiknya bonus itu simpan dan kita tahu itu bahwa jadi kita bisa gunakan uang itu nanti, karena secara tidak langsung tabungan itu adalah aset yang nyata. Maksudnya nyata bisa langsung kita gunakan tanpa perlu harus kita tukar-tukar lagi. Jadi adik-adik semua masih siswa Al-Fauji, mulai dari sekarang ayo kita menabung. Demikianlah penjelasan dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.